Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Salianto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Bangsal Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro melalui tayangan video ini sebagai koneksi antar materi dan refleksi yang sudah saya pelajari. Ki Hajar Dewantoro telah meletakkan konsep dan dasar pendidikan nasional. Pemikiran beliau menjadi acuan para pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan menjadi pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang berbudaya dan beradab, maka pendidikan menjadi kunci dan ruang berlatih untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menumbuhkan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran guru seperti seorang petani yang hanya dapat menuntun tumbuh tanamannya, memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, menyiramnya, memberi pupuk, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi, tanaman sawit tumbuh menjadi pepaya. Begitupun dengan guru, hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya kodrat anak. Guru tidak bisa memaksa sang anak untuk menjadi apa dan siapa, tapi guru hanya menuntun agar anak menjadi manusia yang bagaimana. Kodrat alam, maka pendidik harus memberikan teladan, membangkitkan semangat dan mendorong sikap belajarnya demi menumbuhkan karakter baik dan membunuh karakter jeleknya. Kodrat zaman sang anak hidup ada pada zaman ini, maka guru dan anak harus beradaptasi pada kemampuan dan keterampilan abad 21. Menuntun anak dari depan, tengah dan belakang akan memberikan pendampingan dan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan karakternya masing-masing melalui pembelajaran yang berpihak dan menghamba pada murid melalui pendidikan asah, asih, dan asuh. Pendidikan sebagai taman bermain. Pendidik menuntun kebebasan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin sesuai dengan kodratnya dengan memberikan kemerdekaan belajar. Dalam konteks merdeka belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dalam ekosistem belajar. Pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat sebagai wujud dari pusat pendidikan. Pemikiran saya yang selama ini belum benar, menganggap anak seperti kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru hanya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan sebagai paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Saya lebih fokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung hanya melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan dan target kurikulum. Pembelajaran yang hanya berfokus pada nilai angka-angka di rapot sehingga mengabaikan kemerdekaan anak dalam belajar. Mengajar identik dengan memberikan materi dan tugas. Konsep pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantoro telah mengubah pola pikir saya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, yang seharusnya merekalah
subjek dan pemegang kendali pembelajaran. Tugas guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendidik agar siswa dapat tumbuh dan berkembang, menemukan jati diri dan potensinya dalam belajar. Guru adalah pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memerdekakan dalam belajar melalui keteladanan, membangkitkan semangatnya, dan memberikan dorongan. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai teman belajar bagi peserta didik. Pendidik adalah penuntun dalam pembelajaran, berkewajiban membimbing, mendampingi, dan membantu mereka menemukan serta menerapkan konsep yang sudah mereka pelajari. Mata pelajaran fisika sering dianggap momok dan hantu dalam pembelajaran. Yang ada di pikiran anak-anak, fisika itu sulit, banyak rumus, dan tidak menyenangkan. Bercermin dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya sebagai guru fisika melalui konsep Merdeka Belajar akan memperbaiki pendidikan dan pembelajaran di kelas sekolah saya. Pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat, maka sebagai wujud keteladanan, saya akan merancang pembelajaran yang mengutamakan sikap dalam belajar agar anak dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan. Pendidikan adalah memerdekakan. Anak bukan seperti kertas kosong. Saya akan rancang pembelajaran yang memerdekakan anak dalam belajar fisika sesuai kemampuan dan karakteristik anak, membangkitkan semangat serta memberikan dorongan sikap belajar siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa agar bakat minatnya dapat berkembang. Pendidikan adalah benih kebudayaan, maka akan saya rancang pembelajaran yang menumbuhkan budi pekerti yang luhur sesuai visi misi sekolah saya, cerdas, bermoral, dan peduli lingkungan melalui olah rasa, olah cipta, dan olah karsa. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, unik, kreatif, inspiratif, komunikatif melalui berbagai sumber belajar yang ada, fleksibel waktu sesuai kemampuan siswa, dan tempat baik di dalam dan di luar kelas atau sekolah. Semua tempat adalah sekolah. Pendidikan sebagai teman bermain, maka pembelajaran akan saya rancang seperti permainan. Misalnya merancang proyek dan melakukan praktikum sesuai dengan kemampuan dan sudut pandang siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Meningkatkan komunikasi yang efektif terhadap keluarga, orang tua, dan masyarakat dalam membimbing dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Guru adalah orang tua kedua di sekolah. Orang tua adalah guru kedua saat di rumah. Kerjasama yang efektif akan dapat mengasah, mengasuh, dan mengasihi sang siswa. Akhirnya, saya ingin mengajak untuk lebih memahami tentang dasar-dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada siswa. Terima kasih.